Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fama ba'du, ahibbati fillah wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita. Masih pada dosa yang ke-6 di penghujung pembahasan dosa yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Beliau menyebutkan, jazakallah, beliau menyebutkan bahwa inna akthara al-baramij at-tarfihiyyah allati tu'radu ala syashati at-televizyun mashubatun bil ma'azifi wal ghina'il khali' wal raqsi wal mujun. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan acara hiburan, program hiburan yang disiarkan di layar televisi secara umum itu mashubah. Pasti acara-acara tersebut kemudian disertai dengan ma'azif, dengan lantunan alat-alat musik. Begitu juga dengan ghina, nyanyian al-khali', nyanyian yang kandungan syairnya itu bernuansa atau beraroma seksual. Warraqas, kemudian juga disertai tarian, wal mujun, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Bi'tibar anna al-istima'a ila al-musiqi wal ma'azifi muharramun. Kita tahu bahwa mendengarkan kepada musik wal ma'azif muharram, itu adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Tentunya berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah, berdasarkan ilmu, bahwa suara yang dimunculkan oleh alat-alat tersebut beserta alatnya, memainkan alatnya, itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan datang satu masa di akhir zaman, orang-orang yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Bahwa akan datang masa di mana di akhir zaman bermunculan manusia-manusia yang menghalalkan. Ini sebagai isyarat bahwa perkara ini sebelumnya haram. Namun kemudian mereka menghalalkan al-hirra. Yang pertama, mereka menghalalkan kemaluan.
Yang dimaksud adalah mereka menghalalkan maksiat melalui atau dengan menggunakan, mohon maaf, kemaluan dengan cara yang haram, artinya berzina. Kemudian menghalalkan sutra, dan yang ketiga menghalalkan khamr, minuman keras, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal ma'azif, dan alat-alat musik. Kemudian Syekh mengatakan wa bi'tibari anna an-nadhara ila ar-raqisat wan nisa'i al-mutabarrijat khas bi sifatin khassah, dan juga melihat kepada para penari dan wanita yang mutabarrijat, wanita yang berhias mempercantik dirinya, bisifatin khassah, secara khusus, yatarattab alaihi itharatul gharaizi wa hiyajis syahawat. Maka ini akan menyebabkan munculnya, bangkitnya syahwat di dalam diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qtina'uhu haraman. Ya, dan kemudian membiarkan itu terjadi adalah sebuah perbuatan yang haram. Jadi mengikuti syahwat yang bangkit diakibatkan karena menyaksikan wanita-wanita yang seperti itu adalah perkara yang haram. Wabittali kana an-nadharu ila hadhihi al-baramij muharraman aidan. Dan oleh sebab itu, maka acara-acara yang menampilkan perkara-perkara yang haram ini, hukumnya juga kemudian menjadi haram, menjadi tidak boleh untuk disaksikan. Kata Syekh, lamma laha atau lima laha min khatarin fi tafwidhi da'aimi tarbiyati wal akhlaq. Karena disebabkan acara-acara ini kemudian memiliki bahaya, mara bahaya, atau membahayakan pondasi-pondasi akhlak dan kemudian pondasi-pondasi tarbiyah Islamiyah. Dia bisa menghancurkan seluruh sendi-sendi dan pokok-pokok kebaikan pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadza adama litelevizyun min, kata beliau, ini adalah bahaya yang dimiliki oleh televisi selain bahaya-bahaya yang lain, kata Syekh. Seperti beliau menyebutkan, yang pertama, adrarun sihiyah. Bahaya yang berikutnya adalah bahaya atau bahaya kesehatan. Contohnya, kata beliau, ka'idha'afil basar, seperti melemahnya penglihatan karena terus-menerus melihat apa jemaah? Televisi. Dan ini pun berlaku ketika kita menyaksikan acara-acara yang baik. Jika berlebihan dan menyakiti diri kita, maka hukumnya tidak boleh. Ya, seperti nonton dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam depan TV saja. Berhentinya cuma sholat ke masjid, nonton lagi. Ini berbahaya. Dari yang hukumnya tadinya baik, bermanfaat, menjadi madarat. Karena radiasi apalah semua yang disebutkan oleh para ahli tentang televisi. Terlebih di dalamnya kemudian ada kemungkaran. Yang kedua, kata Syekh, adrarin nafsiyah, madarat kejiwaan, bagi jiwa. Kata beliau, kata'alluqil qalbi bimumatsilatin hasna syaghalat lubbahu wa tafkirahu, atau syaghalat lubbuhu wa tafkiruhu. Seperti terpautnya hati dengan aktris yang cantik pada acara-acara televisi tersebut. Bagi wanita sebaliknya, aktor-aktor yang tampan, artis yang tampan, hati ini selalu ingat kepada dirinya.
dan kemudian menyibukkan pikirannya, menyibukkan hatinya, sehingga inilah yang menjadi pikirannya, dan ini membuat jiwanya menjadi rusak. Karena semestinya pikiran dan hati kita bukan memikirkan mereka, tapi memikirkan Allahu Rabbul Alamin, dan bagaimana kita kemudian bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kemudian digantikan oleh pikiran-pikiran seperti ini. Dan ini bahaya bagi jiwa seseorang. Dan yang menjadi korban perkara ini begitu banyak. Berubah hati dan jiwanya, berubah karena tontonan yang dia lihat. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, wa adrarin ta'limiyah, kata beliau, madarat pendidikan, ta'lim. Contohnya, kata beliau, ka isyghalit tulab an wajibatihim al-madrasiyah, bahwa acara-acara ini menyibukkan para penuntut ilmu dari kewajiban pendidikan mereka. Dan ini pun sama, ya, baik tulabul ilm, penuntut ilmu dunia ataupun penuntut ilmu syar'i. Murojaah hafalan ditunda dulu. Kenapa? Ada bola main. Betul tidak? Betul tidak? Diundur. Nanti murojaah, nanti ada acara rame. Sama. Ibadah pun kemudian mundur. Gara-gara apa? Gara-gara TV. Kemudian yang berikutnya, wa adrarin fikriyah, kata beliau, madarat yang merusak kemampuan berpikir, ka'id'afiz zakirah, seperti lemahnya ingatan karena acara-acara televisi, yang membuat ingatan seseorang melemah karena tidak terpakai. Itu adalah ketika dia membiarkan waktunya, membiarkan pikirannya itu dimasuki oleh acara-acara televisi. Jadi nonton TV itu bukan semakin pintar, semakin kuat ingatannya, tapi semakin lemah. Semakin lemah karena pikiran itu akan semakin kuat jika dia digunakan untuk berpikir. Orang nonton TV itu nggak mikir nggak, jam? Anak mau tanya, orang nonton TV itu mikir atau tidak? Anak ulangi satu kali lagi, nonton TV itu mikir tidak? Tidak, nggak mikir. Dia mengosongkan pikirannya, membiarkan tubuhnya, pandangannya, telinganya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka kalau antum pengen cepat pikun, banyak-banyak nonton TV. Sedangkan seorang muslim mau tidak mau semestinya dia harus menggunakan pikirannya di dalam kehidupannya sebagai seorang muslim. Dia harus mengingat doa-doa, dia harus mengingat ayat-ayat Allah, dia harus mengingat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan mengingat seluruh apa yang berkaitan dengan agamanya harus diingat. Jadi seorang muslim nggak bisa bilang begini, doa di dalam Islam itu banyak, saya nggak bisa ngafalin. Bukan begitu semestinya. Harusnya dia berusaha untuk menghafalkan, bukan kemudian pasrah. Lihat buku doa tebelnya segini. Tebelnya segimana? Segini. Betul nggak? Yang dibaca zikir pagi petang doang, terus udah habis itu disimpan di rak, sudah selesai. Betul nggak ini jemaah? Kan pasti punya buku zikir pagi petang yang tebelnya segini. Betul? Warnanya coklat kemasan gitu ya. Betul tidak? Wah, masya Allah, sama semuanya. Itu dihafal enggak? Atau yang dihafal cuma zikir pagi petang? Zikir pagi petang yang dibaca, itu pun baca bukan dihafal. Sisa doanya tidak dibaca, apalagi dihafalkan.
Padahal semestinya berusaha untuk menghafalkan itu. Seberat apapun, maka Allah yang akan memudahkan. Kalau kita berjuang untuk itu. Sehingga pikiran ini tidak lemah. Pikiran itu tidak lemah. Nah, TV melemahkan ingatan dan pikiran. Wa malakatut tafkir, kata Syekh, merusak kemampuan, kehebatan untuk berpikir. Makanya lihat orang yang suka nonton TV, nonton gadget atau pegang gadget itu terganggu apa namanya? Terganggu apanya? Ingatannya. Seperti orang yang apa namanya? hilang kesadaran kalau ditanya, betul tidak? Apalagi kalau sudah lama pakai ini, gimana? Kayak tiba-tiba tidak bisa mendengar begitu. Itu bukti bahwa alat itu merusak pikiran seseorang. Tapi anehnya digandrungi, disukai. Tidur dibawa, kamar mandi dibawa, betul tidak Pak? Keluar rumah dibawa, betul tidak? Kemana-mana dibawa. Nggak dibawa nggak tenang hidup itu, nggak tenang. Ada yang hilang dari hidup kita, betul tidak? Dan itu bukti bahwa alat tersebut telah merusak kita. Kemudian yang berikutnya, yang berapa? Kelima, keenam. Ya wallahu alam sudah. Ya, masing-masing catatannya gimana terserah. Adrarin maliyah, bahaya keuangan, bahaya ekonomi. Gara-gara nonton TV. Apa kata Syekh contohnya? Kaitlafil mal fi syira'ihi. Ketika kita membeli televisi, kita sedang menghancurkan, membuang, merusak harta yang kita punya dengan membelinya. Untuk sesuatu yang merusak diri kita, nggak ada manfaatnya, bahkan berbahaya. Buang-buang duit. Ya, semakin sini beli TV makin kecil makin gede. Makin gede makin mahal. Untuk sesuatu yang madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Anak nonton dekat, rusak matanya, masih kecil 2-3 tahun pakai kacamata. Yang menyebabkan dia pakai kacamata siapa? Bapak dan ibunya yang membeli televisi yang gede itu. Dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang telah merusak fisik, kemampuan melihat anaknya. Dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini menggunakan harta dengan cara yang salah. Salah, bukan begini caranya. Buang-buang duit. Dan kata beliau, wal usratu fi amassil hajah ila ta'mini hajiyatiha ad-daruriyah. Padahal keluarga itu kebutuhannya sangat mendesak untuk dipenuhi kebutuhan daruratnya. Alih-alih memenuhi kebutuhan mereka, tapi kemudian sang ayah membeli televisi yang madharatnya jauh lebih besar. Di rumah nggak ada TV, nggak ada masalah. Masalah nggak ini jemaah? Saya tanya dulu sama jemaah. Masalah tidak? Enggak. Tapi di rumah ada TV. Ada apa? Ada masalah. Ya, jadi ada masalah akhirnya. Iya. Ketika ada TV jadi masalah. Oh enggak Ustaz, TV ana itu TV syar'i, TV Islam. Iya. Syar'i. Iya syar'i. Kalau TV syar'i nontonnya tidak seperti TV biasa. Cetrek, oh Ustaz ini ceramah sudah selesai. Betul tidak? Singkat, pindah, selesai. Gak ada yang ditonton fokus, satu kajian selesai, gak ada. Apa faedah? Hanya untuk memperberat hujah nanti di hadapan Allah bahwa kita punya TV, channel TV yang membimbing kita kepada jalan yang hak, tapi kita gak dengar. Makin berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, pusing. Ini bagaimana? Maunya seperti apa? Ya, subhanallah. Dan ini membuktikan bahwa ada juga bahayanya tidak 100% hilang.
Ya, yang terbaik itu begini. Datang ke masjid dirahmati Allah. Sudah. Gak merusak mata. Lihat ustadznya kan gak merusak mata. Iya, normal. Ya, mata sehat. Rahmat Allah turun, berkah turun, semuanya. Dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya adalah adrar ijtimaiyah, kata beliau. Ada mara bahaya yang sifatnya merusak hubungan sesama manusia, ijtimaiyah, dengan manusia yang lain. Kata beliau, karena TV itu mengumpulkan contoh-contoh hubungan-hubungan di antara manusia yang masybuhah, kata beliau. Masybuhah itu yang penuh dengan masalah, perselisihan, pertikaian, kemaksiatan, sehingga menjadi contoh bagi para penontonnya. Betul tidak? Bagaimana atau apa yang dilakukan orang-orang sekarang? Mereka tahu dan mengenalnya dari mana? Itu pertanyaan. Mereka lihat dari mana? Anak kecil, laki-laki dan perempuan kemudian berpacaran. Lihat dari mana mereka? Tahu dari mana mereka pacaran? Kata pacaran itu tahu dari mana? Dari televisi. Dan lebih dari itu kemudian mereka akhirnya melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rusak hubungan di antara sesama manusia ini. Wa hawadits khuluqiyah, dan kemudian juga bentuk-bentuk keburukan akhlak yang ditiru. Anak-anak durhaka kepada orang tua, membentak orang tuanya, memukul orang tuanya. Dari mana mereka mencontoh itu? Dari televisi. Wa mafasid ailiyah, dan juga kemudian TV itu mengumpulkan contoh-contoh kerusakan keluarga. Ayah kemana, ibu kemana, anak laki-laki kemana, perempuan kemana. Betul tidak? Bahwa rumah itu seperti neraka. Ataupun kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, gara-gara nonton TV kemudian terjadilah kerusakan di dalam rumah tangga juga. Betul tidak? Sekarang saya mau tanya, orang kalau nonton masing-masing atau ngumpul bareng? Sekarang masing-masing. Kenapa? Biar nggak ketahuan. Maksiatnya personal, individual, supaya puas melihat yang diharamkan oleh Allah. Belum lagi setiap kamar diberikan apa? TV. Nasallallahu salamatal afiyah. Ini disadari oleh kita. Tapi kemudian benda itu tetap kita genggam, tetap kita peluk, tidak kita lepaskan. Ya. Dan kemudian berharap jadi orang soleh dengan cara seperti ini, tidak mungkin. Makanya TV itu lebih baik tidak dinyalakan. Oh, nggak nyala TV, HP nyala. Betul tidak? Lanjut di HP, lebih parah lagi Ustaz. Sama-sama rusaknya, sama-sama parahnya. Mungkin internet jauh lebih parah karena lebih mudah aksesnya, tapi kerusakannya serupa. Dan semua kembali kepada keimanan seseorang. Dan ingat, setiap apa yang kita lakukan, ketika kita menghancurkan diri kita sendiri, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi ketika kita menghancurkan keluarga kita sendiri, kita menghancurkan istri kita, kita menghancurkan anak-anak kita menghancurkan semuanya. Maka pertanggungan jawaban ini adalah pertanggungan yang sangat berat kelak di hadapan Allah. Sangat berat di hadapan Allah. Maka cegahlah itu terjadi dari sekarang.
Kata Syekh, yu'ani minha man yaqdi aktsara waqtahu fi an-nadhari ilaihi was-sahri ilaihi. Bahwa kerusakan-kerusakan ini terjadi dan dirasakan oleh mereka yang menghabiskan kebanyakan waktunya untuk menonton televisi, bahkan sampai begadang untuk nonton acara-acara di dalamnya, termasuk acara olahraga. Gak ada jamaah acara olahraga jeda iklannya kemudian ingat mati, gak ada. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah kematian, gak ada. Pasti jeda iklannya apa? Maksiat. Enggak Ustaz, TV olahraga anak syar'i, enggak ada. Enggak ada TV olahraga syar'i, enggak ada. Jadi jangan menganggap nonton acara olahraga itu adalah perkara yang ringan, tidak. Terlebih jika orang-orang yang di dalamnya mengumbar aurat. Paham maksud saya jamaah rahmatillah Allah? Bolehkah melihat para pemain bola yang celananya di atas lutut? Boleh tidak? Laki-laki boleh tidak melihat? Nggak boleh. Dosa tidak nontonnya. Dosa. Jangan mencari alasan. Maunya Ustaz dosa nonton bola. Dosa. Kalau ada kemaksiatan di dalamnya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa permainan seperti ini hukumnya mubah, tapi bisa jadi haram jika mereka melanggar aturan Allah. Dan menontonnya pun sama. Ketika nonton antum nambah iman tidak? Jamaah? Enggak. Senang tidak? Senang. Tapi kesenangan yang mubah atau kesenangan yang tidak boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Yang dilihat auratnya, yang terlihat auratnya, waktu habis sia-sia, ibadah terlewat. Terus nggak mau disebut itu nggak boleh. Karena nggak sentimen jamaah, tapi itu faktanya. Sadar dong. Iya. Bahwa itu bukan perkara yang ringan di hadapan Allah. Hanya demi kesenangan sesaat. Menang bahagia, kalah la haula wala quwata illa billah. Saudara bukan, bapak bukan, adik bukan, kerabat bukan, dapat faidah tidak. Tapi kemudian kita ikut. Nah, ini tanda kerusakan apa? Jiwa. Gara-gara acara televisi. Kemudian saya berpindah kepada perkara yang ketujuh. Dari dosa yang diremehkan kebanyakan wanita. Beliau mengatakan, memberikan judul khal'u jilbabil haya. Menanggalkan jilbab rasa malu. Ini kiasan dari beliau. Karena rasa malu itu adalah perkara yang menutupi keimanan, menutupi jiwa seseorang. Sehingga iman dan jiwanya menjadi sesuatu yang luar biasa indahnya dan luar biasa bermanfaatnya. Yang menyempurnakan iman dan kemudian yang menyempurnakan jiwa seseorang adalah al-haya, rasa malu. Kata Syekh, inna hadzal din yaqumu ala umurin wahiyya. Sesungguhnya agama ini itu dibangun di atas beberapa perkara. Yang pertama kata beliau al-aqaid, akidah. Dan ini adalah pondasi yang paling kuat yang menjadi dasar Islam, akidah. Kemudian yang kedua kata beliau ibadat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu muamalat. Apa itu muamalat? Interaksi di antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah perniagaan. Yang berikutnya adalah akhlak. Islam pun dibangun di atas pondasi akhlak, wal adabi wal uqubat. Begitu juga adab dan hukuman-hukuman
ketika seorang hamba Allah itu menyelisih apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau begini, wa bihadhil umur atammallahu alaina ni'matahu. Dengan perkara-perkara ini Allah menyempurnakan kenikmatannya kepada kita. Wa akmala alaina dinahu, dan Allah menyempurnakan agamanya untuk kita. Wa biha natahalla bikulli fadilah. Dan dengan perkara-perkara tersebut kita itu menghiasi diri kita dengan fadilah, dengan keutamaan-keutamaan. Wa natakhalla an kulli radhilah, dengan perkara-perkara itu kita mengosongkan diri kita dari semua perkara yang hina dan rendah. Karena ada hukuman di dalam Islam, kita menjauh dari perkara-perkara dosa yang pantas dihukum di dalam Islam. Kita tidak ingin membunuh orang, kita tidak ingin merampas harta orang, kita tidak ingin minum khamar, kita tidak ingin kemudian berzina. Ini kotoran, semuanya kotoran. Mukmin yang benar akan membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran ini. Karena dia tahu ketika dia melakukannya, dia rendah di hadapan makhluk dan lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dasar di dalam Islam yang sering dilupakan kebanyakan orang, bahwa jiwa ini harus dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ini namanya takhliyah. Namanya takhliyah, mengeluarkan dari jiwa dan hati kita seluruh jenis kotoran yang merusaknya. Kalau ingin jadi mukmin yang sebenarnya, buang. Ingin beriman sebaik mungkin tapi kotorannya tidak dibersihkan, bahkan ditambah terus. Bagaimana mungkin seseorang kemudian bisa menyempurnakan keimanannya? Dan hiasi hati ini dengan kemuliaan, dengan amal soleh. Ini namanya tahliyah. Ini namanya apa? Tahliyah. Hiasi terus. Kita kalau dandan itu, ya, laki-laki contohnya, baju pilih yang bagus, kopiah yang bagus, betul tidak? Jemaah, sendal yang bagus, celana yang bagus. Kenapa? Ingin terlihat indah. Lantas kenapa hati nggak dibiarkan seperti itu? Nggak diusahakan untuk seperti itu? Kenapa nggak dihiasi dengan amal soleh? Namun justru dikotori dengan noda-noda dosa dan maksiat. Maka ini tidak mungkin kemudian seseorang yang seperti ini keadaannya akan mendapati kemuliaan di dunia dan kemudian kelak di akhirat. Dan kemudian Syekh mengingatkan kita dengan mengatakan wal haya, dan rasa malu, kata beliau, huwa ra'sul akhlaqi wal adab. Yang namanya rasa malu itu dia adalah puncak akhlak di dalam Islam. Dan adab itu rasa malu. Puncaknya apa? Rasa malu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ana ingin tanya sama hadirin, rasa malu yang benar di dalam Islam itu yang seperti apa? Karena ada dua jenis rasa malu di dalam Islam. Ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang terpuji, ada yang tidak. Nah, yang terpuji yang seperti apa? Hah? Apa? Malu saat bermaksiat. Malu saat bermaksiat atau sebelum bermaksiat? Hah? Saat mau bermaksiat. Ada jawaban lain? Jamaah. Gak ada jemaah? Taib. Kalau malu yang tercela seperti apa? Hah? Malu karena dilihat oleh orang lain. Taib. Ada jawaban lain? Nuntut ilmu malu.
Itu contohnya, bukan menjelaskan definisinya. Apa maksudnya dengan malu yang tercela? Maka kata para ulama, yang pertama, kita mulai dengan malu yang tercela dulu. Al-haya al-madhmum, ya, itu adalah al-haya alladhi yamna'ul insan minal khairat. Rasa malu yang tercela itu adalah rasa malu yang menghalangi manusia dari seluruh perbuatan baik. Tadi contohnya tadi, nuntut ilmu malu, dilihat sholat sama orang malu, nanya pertanyaan di majelis ilmu disuruh nanya malu, iya jawab malu. Nah ini tercela, ini dibenci di dalam Islam. Dan kebanyakan laki-laki di zaman kita yang mengaku beriman itu kalah dengan sahabiat Ansor, perempuan-perempuan dari kalangan Ansor yang kata Nabi, ni'man nisaul Ansor, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Ansor. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya minas su'al. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang agama mereka. Perempuan Ansor itu berani bertanya jika memang mereka punya pertanyaan. Gak ada acara malu sama Rasul gak enak, gak ada. Ya, mereka lah yang bertanya kepada Rasul dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, salah seorang dari mereka mengatakan, apa yang dilakukan seorang wanita jika in ra'at fi manamihi syai'an, kalau dia melihat sesuatu di dalam mimpinya, maksudnya mimpi basah, apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Dan ini bukan pertanyaan memalukan, ini ilmu. Dan ketika seseorang tidak tahu, bertanya, bukan malu. Ya, bahkan nyapa ustadznya saja malu. Izin ku ustadz. Iya, bapak-bapak tuh banyak yang begitu, aneh. Kenapa? Malu? Malu jemaah? Dan kalau karena malu, pertanyaan anak, malu terpuji atau tercela itu? Tercela. Hilangkan yang seperti itu. Tulis jemaah rahmatillah. Ya. Kata Imam Asy-Sya'bi, ada dua jenis manusia yang tidak akan pernah bisa dapat ilmu. Tulis. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala mengatakan, beliau mengatakan la yanalul ilma, tidak akan pernah mendapatkan ilmu mustahin wala mustakbir. Tidak akan pernah dapat ilmu mereka yang pemalu dan kemudian sombong. Dan jangan jadi salah satu di antara mereka berdua. Ya, jangan menganggap malu dalam ilmu itu perkara yang baik, tidak. Dan ini yang harus kita ingat. Adapun al-haya al-mahmud, rasa malu yang terpuji, itu adalah alladzi yamna'ul insan minar radha'il, dari perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Betul tadi seperti yang disebutkan, malu ketika akan bermaksiat, malu. Dan malunya bukan kepada makhluk, tapi kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Dan puncak rasa malu seseorang adalah ketika dia malu kepada Allah. Jelas jemaah? Jelas? Nah, saya sekarang mau bertanya. Ya, saya mau bertanya. Sebutkan ciri-ciri orang yang punya rasa malu dengan sebenar-benarnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Ketika sendiri dia malu, ya. Silahkan kumpulkan dulu jawabannya, baru nanti kita sebutkan jawaban yang sebenarnya. Ayo. Apa ciri yang lain?
Tidak bermaksiat. Malu bermaksiat ketika sendirian. Terus apa lagi? Ketika diajak bermaksiat, malu, gak mau. Terus apa lagi? Ayo jamaah. Apakah selama ini kita malu sama Allah atau tidak? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita punya rasa malu tidak sama Allah? Dan yang kedua, apa tandanya kita malu sama Allah? Itu pertanyaan yang kedua. Tanyakan kepada diri sendiri. Dan sebenarnya jawabannya ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini matikan ini? Dimatikan? Ya Hasan, dari tadi kedinginan. Ini kayak di dalam kulkasan. Barakallah. Ya. Sampai mana tadi? Nabi sudah menyebutkan dalam satu hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Tulis jamaah rahmatullah. Dan sebenarnya ana pernah menyebutkan hadis ini di Masjid Al-Aziz. Tapi mungkin catatannya tercecer jamaah ya. Ana pernah menyebutkannya di kajian kita di Selasa sore ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Suatu ketika beliau mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Jadi perintah dari Nabi, malulah kepada Allah. Maka kata para sahabat yang mendengarkan perintah ini, lakunna atau kunna lanastahyi ya Rasulullah. Kami sudah malu sama Allah. Kami sudah punya rasa malu. Mereka pikir malunya mereka itu yang mereka miliki seperti kita. Kita malu begini dan begitu. Itu sudah cukup dan itu malu kepada Allah. Kata Nabi bukan itu. Bukan itu malu kepada Allah itu. Ya, bukan dengan rasa malu yang kita punya, bawaan. Malu kelihatan ini, kelihatan itu. Ya, melakukan ini dan itu, bukan itu kata Nabi. Walakin kata Nabi, akan tetapi al-haya'u minallahi haqqal haya. Rasa malu yang sebenarnya kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya rasa malu itu. Yang pertama kata Nabi, tandanya antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Yang pertama, engkau menjaga kepalamu dan isinya dari perkara-perkara yang tidak disukai sama Allah. Ketika kita betul-betul membuang seluruh pikiran yang tidak baik, berusaha untuk itu, maka barulah kemudian kita ini punya rasa malu yang sebenarnya kepada Allah. Satu, itu baru satu kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Nabi, wa antahfadhal batna wa ma hawa. Engkau menjaga perutmu dan apa yang ada di dalamnya dari perkara yang dibenci oleh Allah. Ya, bukan pilih-pilih makanan. Oh saya nggak mau yang kolesterol, bukan begitu. Tapi yang halal dan yang haram. Nggak pernah sudi memasukkan secuil pun makanan haram ke dalam perutnya. Itu manusia yang punya rasa malu sama Rabbnya. Meskipun dia harus sengsara gara-gara itu. Gara-gara gak mau makan yang haram, dia harus susah. Gak ada urusan. Dia malu kepada Allah. Dia malu kepada Rabbnya. Gak mau makan sedikit pun. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, wa tatadzakkarul mauta wal bila. Engkau mengingat kematian dan orang-orang yang sudah berada di dalam kubur.
itu yang menjadi fokus pikirannya. Selalu ingat mati dan memikirkan apa nasib manusia-manusia yang ada di dalam alam kubur itu. Disiksakah, diberikan kenikmatankah, dan kemudian bagaimana nasibnya nanti ketika dia sama seperti mereka. Coba saya mau tanya, apakah kita pernah memikirkan ini, Jam? Ketika kita jadi bangkai, jadi mayit, masuk liang lahat, apa yang akan terjadi kepada kita? Nah, orang yang punya rasa malu memikirkan itu. Apa yang akan menjadi nasib saya nanti di alam kubur itu? Sekarang hidup, sekarang nggak ada masalah, tapi nanti tidak ada satupun yang bisa menolong kita, illa Rabbul Alamin. Kita bisa selamat dari keburukan pada saat itu, tapi sekarang waktunya untuk mempersiapkan diri. Bukan mikir yang nggak penting dari urusan dunia, nggak penting. Dan kemudian yang berikutnya kata Nabi Muhammad SAW, wa man aradal akhirah wa taraka zinatad dunya. Mereka yang punya rasa malu kepada Allah adalah mereka yang menginginkan akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Kata para ulama, mereka yang hatinya tidak terpaut dengan keindahan dan kenikmatan dunia. Bukan itu fokus hidup mereka, bukan. Dapat alhamdulillah, kalaupun dapat tidak memalingkan dirinya dari mengingat Allah. Nggak dapat juga nggak ada masalah. Ya, ini cuman dunia jemaah, cuman dunia. Jemaah, kenapa dunia disebut dunia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hah? Salah, kurang tepat. Wah, saeta bukan itu. Hah? Apa, Pak? Gak terdengar apa? Dekat. Kata para ulama, dunia disebut dunia karena karena dia itu rendah, hina. Jadi Allah menamai tempat yang diciptakannya ini dengan apa? Nama apa? Mensifatinya dengan apa? Rendah, hina. Makanya orang yang cinta, hatinya terpaut, hidup untuk dunia, akan menjadi manusia rendah dan hina. Dan anehnya banyak orang beriman kalau lihat orang punya dunia, matanya itu berbinar-binar. Apa? Dunia itu menghinakan seseorang. Kenapa harus takjub dengan mereka-mereka yang memiliki dunia? Kenapa? Dan itu menunjukkan kita tidak faham bahwa dunia ini rendah dan bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Makanya orang yang punya rasa malu kepada Allah itu, mereka hanya mengingat dan mereka tidak peduli dengan dunia. Dicari kebutuhan itu, betul tidak? Tapi hatinya sama sekali tidak pernah terpaut dengan dunia. Dan cirinya apa? Mereka yang tidak terpaut dengan dunia, dapat alhamdulillah, tidak dapat nggak ada masalah. Selesai masalahnya. Ya, jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kemudian di akhir hadisnya, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Mereka yang melakukan itu, kata Nabi, menjaga kepalanya, menjaga perutnya, mengingat kematian, menuju akhirat, mengingat akhirat, tidak terpaut dengan dunia, maka mereka telah malu kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya rasa malu. Dan inilah puncak rasa malu yang dimiliki oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah, Asy-Syaikh mengatakan,
Asy-Syaikh mengatakan li syarafil haya'i wa qadrihi wa 'azimi atharihi tasaddara tali'atal khasa'is al-akhlaqiyah li hadhihi al-millatil hanifiyah. Dikarenakan kedudukan rasa malu yang besar di dalam Islam, yang agung dampaknya, dikarenakan rasa malu itu memiliki keutamaan yang luar biasa, maka bermunculanlah akhlak-akhlak yang mulia di dalam agama yang hanif ini, dan semuanya sumbernya apa? Malu. Kenapa dia menjaga mulutnya? Malu. Kenapa dia menjaga kemaluannya? Malu. Kenapa dia menjaga tangannya, kakinya? Malu. Melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat pemalu luar biasa, maksudnya malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, dicela oleh sebagian sahabat yang lain. Saking pemalunya. Maka kata Nabi, da'hu, tinggalkan dia, jangan ganggu dia. Innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Yang namanya malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Sebagian dari kita itu ketika melihat orang yang malu bermaksiat, itu dicibir. Wah, ini nggak pemberani, pengecut ini. Kali-kali coba yang menantang sedikit. Betul tidak? Itu sudah terjadi dari zaman Nabi, dan Nabi mengecam mereka-mereka yang melakukannya. Karena rasa malu yang terpuji ini hanya akan mendatangkan kebaikan. Bertakwalah kepada Allah jemaah. Dan ini yang menjadi musibah kita sekarang, hancurnya rasa malu di tengah-tengah kaum muslimin. Udah nggak ada yang namanya haya, itu sudah hampir tidak ada. Orang berbuat sesukanya, dan semua itu karena hilangnya rasa malu di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Kata Syekh, dan ini mungkin hadis yang terakhir dalam perjumpaan kita insyaallah taala. Kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab insyaallah. Kata Syekh, faqad akhraja Ibnu Majah wa sahhahahu Al-Albani rahimahullah taala min hadits Zaid ibnu Talhah. Al-Imam Ibnu Majah mengeluarkan satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala min hadits Zaid ibn Talhah, dari sahabat Zaid ibn Talhah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, likulli dinin khuluqa, setiap agama itu memiliki akhlak. Jadi akhlak yang menjadi cirinya, menjadi tandanya, menjadi kebanggaannya. Wa khuluqul Islam al-haya. Akhlak yang menjadi ciri keislaman, baiknya keislaman seseorang itu apa? Al-haya'u, rasa malu, yang menghalangi dirinya dari melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Sebagian keyakinan ada yang cirinya, tandanya apa? Minum khamr. Ciri agama itu harus apa? Minum. Betul tidak? Yang menjadi ciri khas dari keyakinan itu selalu ada khamr dalam seluruh acara keagamaannya. Iya. Nah, kalau muslim itu yang jadi ciri utamanya apa? Malu. Malu. Yang membuat mereka kemudian mulia dan jauh dari kehinaan. Jazakallah khair. Bukan yang seenaknya, bukan yang sesukanya melakukan apapun yang dia mau,
tapi yang menahan diri dari melakukan perbuatan yang hina dan rendah. Ya, bahkan sebagian ulama itu mereka malu untuk melakukan perbuatan mubah jika perbuatan mubah itu dikhawatirkan merusak kehormatan mereka. Ya, sampai segitunya mereka itu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kalau minum air dingin, takhda'u fi muru'ati, itu merusak kewibawaan saya. Kalau minum air dingin dianggap merusak kemuliaan dan kehormatan, minum air dingin mubah atau tidak? Mubah. Tapi kalau dianggap merendahkan diri ketika meminumnya oleh kebanyakan orang, ma syaribtu illa harran, maka air yang akan aku minum itu hanya air panas. Dan itu dalam perkara yang mubah. Maka bayangkan bagaimana beliau bersikap ketika berhadapan dengan kemaksiatan. Kalau yang mubah saja begitu. Ya, dan inilah yang disebut dengan al-haya. Makanya antum lihat para ulama, gak cengangas cengenges, gak melakukan perbuatan yang gak jelas, betul tidak? Yang memalukan, yang tidak ada manfaat, itu gak ada dalam kamus mereka. Bahkan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu sampai-sampai tidak memasukkan riwayat dari seorang perawi hadis yang diketahui sukanya nongkrong di pinggir jalan. Padahal orang jujur bisa dipercaya, tapi karena perbuatannya itu nggak masuk kategori perawi sahih yang bisa diandalkan dalam pandangan Imam Syafi'i. Wah, kalau kita jadi perawi hadis, ditolak semua riwayat kita, sudah selesai. Yang nongkrong, yang ini, yang itu, udah habis, kita nggak akan bisa pernah menjadi perawi hadis, apalagi di sisi Imam Bukhari. Waduh, khalas. Iya, hadisnya maudhu langsung kalau dari kita, maudhu ini. Wah, sanadnya sudah. Ya, sanadnya sudah. Ya, sudah ingatannya lemah, hafalan nggak ada. Ya, melakukan perbuatan yang mubah tapi merusak kehormatan sering, ada, selesai sudah. Selesai. Rasa malu yang membuat mereka itu bisa betul-betul istiqomah dan menjaga diri mereka. Nggak mau. Nggak ada istilah seperti kebanyakan orang tuh, nggak ada dalam kamus mereka. Nasallallahu salamatul afiyah. Ya. Dan itu mungkin hadis yang terakhir yang kita sebutkan. Insyaallah kita lanjutkan dalam perjumpaan berikutnya. Ya, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama. Belum lama ini suami saya memberi bantuan kepada panti asuhan. Di dalam panti itu mengadakan pengajian. Setelah pulang suami saya di WhatsApp, katanya disuruh ambil air doa. Air doa dari anak-anak panti yang mendoakan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Pernah juga pihak panti bilang katanya mau minta doa apa. Saya kadang-kadang bingung. Jadi saya bilang doa yang baik-baik saja. Masya Allah. Yang pertama, jamaah rahmatullah, ya, sejatinya yang disebut air doa itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dianjurkan secara khusus di dalam Islam sebetulnya. Jadi nggak ada istilah air sengaja didoakan kemudian dibagi-bagikan, nggak ada. Ya. Kecuali dalam rangka ruqyah. Kalau dalam rangka ruqyah itu boleh menggunakan air sebagai wasilah. Tapi kalau kemudian dalam rangka memperlancar rezeki, keturunan dan seterusnya, nggak ada. Ini perkara yang baru, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya.
Ya, ini yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, kalau dapat kemudian airnya digimanakan? Jemaah, kalau dapat air doa terus airnya digimanakan? Minum saja tanpa diyakini kemudian ada fadilah-fadilah tertentu. Meminum airnya tidak ada masalah, tapi jangan diyakini bahwa ini begini dan begitu, nggak boleh. Satu-satunya air yang boleh diyakini mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan kebaikan, itu hanya air Zam-Zam, bukan air yang lain. Jadi kalau dikasih Zam-Zam, silahkan. Untuk mau doa, mau ini, mau apa, meyakini itu, minta ini dan itu, silahkan. Itu namanya bertabarruk dengan air Zam-Zam, dan itu hukumnya sunnah. Tapi air yang lain tidak. Apalagi air yang dianclom-anclomin pakai tangan, itu pakai batu, pakai tangan. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jangan ya. Maka lain kali ketika memberikan apapun kepada panti asuhan, cukup mengatakan bahwa saya tidak perlu air doanya. Doakan saja, tidak perlu kemudian dikasih air doa. Kalau mau doakan silahkan. Ya. Dan betul yang dikatakan tadi, doa yang baik-baik saja. Doakan kebaikan. Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Waduh, ini panjang-panjang pertanyaannya, Masya Allah. Pertanyaan yang kedua. Ustadz, mau bertanya tentang materi yang belum dibahas. Masya Allah, materi yang belum dibahas sudah ditanyakan. Dosa wanita dalam masalah jenazah. Poin yang ke-19. Membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ayah saya sudah meninggal, dan keumuman yang kita dengar adalah memberikan pahala bacaan Al-Quran untuk orang tua yang sudah meninggal. Karena pada bab tersebut disebutkan kebiasaan membaca Al-Quran dan dzikir menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia, hukumnya itu muhdats, ya, perkara yang baru yang tidak disyariatkan. Jawabannya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa amal soleh seseorang itu tidak bisa sengaja kemudian dihadiahkan kepada orang lain. Mau itu bacaan Al-Quran atau amal soleh apapun. Misalkan kita sholat sunnah, kita niatkan pahalanya buat siapa? Orang tua misalkan. Gak bisa. Bukan begitu caranya. Karena orang tua khususnya, apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka otomatis mereka dapat pahalanya tanpa harus diniatkan. Nah, Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat ke-39 kalau saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu hanya akan mendapatkan apa? Yang dia perjuangkan, yang dia lakukan sendiri. Adapun untuk anak, orang tua dapat pahalanya tanpa harus sengaja diniatkan. Kenapa? Karena anak itu hasil usahanya. Dikasih makan, dibesarkan, dididik, dijaga, dimuliakan. Karena perbuatannya itu dia berhak dapat balasan tanpa batas. Berupa apa? Pahala dari seluruh kebaikan keturunan. Udah. Jadi cukup kemudian apa? Perbanyak amal dan tidak perlu menghadiahkannya secara khusus. Ini yang salah. Menghadiahkan secara khusus itu yang tidak ada tuntunannya sama sekali. Jelas ya? Gak ada tuntunannya sama sekali. Dan sebaik-baiknya contoh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin.
Pertanyaan berikutnya, dalam kehidupan berumah tangga seringkali kita dihadapkan dengan banyak persoalan yang mengharuskan kita membuat sebuah keputusan besar. Yang ingin ana tanyakan adalah dalam membuat semua keputusan tersebut, bolehkah ana menyerahkan 100% kepada suami dengan tujuan untuk meminimalisir perselisihan? Dan bolehkah istri berlepas diri dari semua keputusan tersebut, sekalipun mungkin itu adalah keputusan yang keliru, karena kebetulan secara tingkat keilmuan ana jauh di bawah suami. Jadi suami seringkali menyuruh ana untuk lebih banyak diam. Ini bukan tuntunan di dalam Islam. Kalau kita mengaku mencintai suami ataupun seorang suami mengaku mencintai istrinya, maka ketika dia menyaksikan suami atau istrinya melakukan kekeliruan, dalam Islam tuntunannya bukan pasrah berlepas diri, bukan. Tapi apa? Menasehati, mengingatkan dan mengingkari dengan cara yang benar. Dan menyerahkan seperti itu 100% bukan tindakan, bukan sikap yang benar. Meskipun tujuannya apa? Baik, menghindari perselisihan. Karena setiap dari kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, termasuk kepada pasangan. Sebenarnya yang perlu diperbaiki apa? Cara menyelesaikan perselisihan, bukan menghindar dari perselisihan. Karena nggak mungkin terhindar kita dari perselisihan. Dalam rumah tangga mustahil. Betul. Iya. Disebutkan oleh salah satu saudara kita, betul. Itu 100% sepakat, ijma. Yang diberikan tuntunan kemudian di dalam Islam itu adalah untuk menyelesaikannya dengan cara yang paling baik, bukan kemudian menghindar meskipun harus melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu cara. Makanya saran ana, tetaplah memberikan nasihat sebaik mungkin. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban. Adapun suami tidak mau dengar, itu urusan dia sama Allah. Tapi jangan diam. Jangan apa? Diam. Ya. Dan semoga Allah berikan kemudahan di dalam kehidupan rumah tangganya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan yang terakhir, ini sebetulnya pertanyaannya tentang bikin SIM. Bikin apa? SIM. Kemudian dengan cara-cara tertentu dan seterusnya. Ini langsung saja ditanyakan ke kantor polisi saja terdekat. Ya, Polda Jabar sebelah sana dekat. Silakan langsung ditanya pertanyaan ini. Mereka insyaallah punya jawabannya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Jamaah rahmatillah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pemberat amal saleh kita kelak di hadapan Allah, dan menjadi penyebab masuknya kita ke dalam jannah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.